Iya pemirsa, hari ini saya akan ajak Anda untuk berkunjung ke Green Farm ya. Sebuah tempat yang lumayan unik yang berada di Jalan Jelamprang, Kerapiak, Kota Pekalongan. Kenapa unik? Karena selama ini kalau kita ngomongin Green Farm pasti mikirnya lokasi budidaya tanaman dengan cara-cara modern doang kan? Nggak pernah sama sekali kita ngebayangin bahwa di tempat tersebut selain budidaya tanaman dengan menggunakan teknik hidroponik, Green Farm juga menyediakan berbagai macam sayuran dan buah-buahan segar siap jual yang merupakan hasil dari pembudidayaan sendiri maupun dari petani-petani lain. Kira-kira mau nanam apa kita hari ini? Selada hijau, selada merah, pokcoy, atau semuanya kita tanam? Yaudah langsung aja kita masuk ke area belakang yuk. Mas Kuswanto pengelolanya udah siap nungguin kita di sana. Panas banget. Bayangin sih jam 12 lebih loh kita ada di sini. Di mana coba? Di Green Farm di Jalan Jelamprang, Kerapiak ya. Saya ingin mencoba belajar bagaimana sih cara menanam dengan sistem hidroponik karena memang di sekeliling kita di sistem hidroponik semua. Dan sudah ada suhunya dong, Mas Kuswanto, pengelola dari Green Farm ya, Mas Kus ya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Panas banget. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi terus semangat ya. Semangat. Oke nih, demi Anda pemirsa kalau pengen melihat bagaimana sih tahap per tahap untuk menanam dengan sistem hidroponik. Mas Kus, kalau boleh tahu, kalau kita ngomongin Green Farm dalam arti yang biasa kita dengar ya, betul, bukan brand ya, itu kan salah satu sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi canggih teknologi gitu. Modern. Betul, teknologi modern. Seberapa modern sebenarnya untuk Green Farm ini sendiri mengelola ini tanamannya? Kalau soal modernnya kita mengadopsi, maksudnya bukan mengadopsi ya, kita menggunakan sistem hidroponik di mana sayuran yang habitatnya tuh di dataran tinggi itu bisa ditanam di dataran rendah. Kayak di Green Farm sendiri kan di sini kan dataran rendah di Pekalongan, kota pesisir lah. Iya, kota pesisir, ini panasnya luar biasa kalau jam segini, wah panas. Perbedaannya itu hidroponik itu lebih presisi dalam arti ya panennya tepat, pemberian pupuknya bisa sesuai, nggak kira-kira ya. Terus sayurannya juga rasanya lebih crispy, lebih renyah gitu daripada sayuran yang ditanam di tanah. Walaupun sama-sama menggunakan media yang ibaratnya sesuai standarnya pertanian itu, tapi kalau ditanam di tanah dan ditanam di hidroponik itu ada perbedaannya. Belajar sama Mas Kus tahap per tahap bagaimana mengelola tanaman dengan sistem hidroponik. Itu langkah pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Kita biasanya nyemai dulu ya. Nyemai itu kita pembibitan. Itu dari biji itu kita sebar dulu di media. Kalau di Green Farm itu kita fleksibel ya. Di tanah bisa, di pasir dimanapun bisa. Oh, gitu. Jadi biji yang dari kemasan itu kita semai, lalu setelah seminggu itu seperti ini jadinya. Oke, ini kita udah ambil dari semaian. Ini biji ya? Tadinya dari biji sudah tumbuh. Iya, ini kurang lebih berarti 1 minggu. 1 minggu kurang lebih. 1 minggu. Dan untuk persemaiannya sendiri boleh menggunakan media apapun media ya, apapun. Di tanah, di apa gitu. Iya. Terus kalau sudah umurnya seminggu baru kita bisa pindah ke media yang hidroponik. Ini ngomong-ngomong tanaman apa sih? Ini sawi sendok. Sawi sendok. Pakcoy. Oh, pokcoy. Oke, bahasa kerennya itu pokcoy. Ya, pokcoy. Yeah. Ini kita mau lihat nih bagaimana cara Mas Kus memindah dari persemaian yang di tanah ya. Ini pokcoy akan di ini kita pakai spon biasa ya. Tapi untuk keperluan produksi kita harus beli. Nggak bisa pakai bekas. Kenapa? Ya karena untuk efisiensi, untuk nantinya hasilnya yang lebih bagus. Oke, takutnya kalau bekas ada lem-lemnya, ada zat-zat yang kita nggak ngerti ya? Iya, betul. Kalau bersih, kalau beli kan bersih otomatis. Untuk supaya hasilnya juga bagus, sesuai dengan yang diharapkan, jangan pelit ya pemirsa. Jadi untuk ini harus beli. Jangan terus nyari kanan kiri. Karena hasilnya jelek. Ini gampang, tinggal dipotong dadu aja, 2 cm 2 cm, nanti dibelah tengahnya. Oke.
nanti baru digunakan untuk menjepit ya. Ini dijepit aja. Yang udah dicabut dari tanah ini, kita jepit akarnya, taruh di bawah sini aja. Oke, jadi akarnya kelihatan di bawah ya. Cukup seperti ini aja, kita taruh di talang. Talang yang udah dialiri air. Ya, yang paling khas dari metode urban farming atau hidroponik adalah kita pasti akan menemui banyak instalasi pipa-pipa sebagai tempat tanaman sayuran dan juga larutan nutrisi, serta juga untuk pengaturan tata air atau irigasi. Bahan lainnya yaitu yang bisa aku lihat di situ itu ada bak penampung nutrisi, terus ada pipa utama ya yang berjajar di depanku ini, ada pipa lateral, ada filter, ada pompa air, pokoknya banyak banget. Intinya prinsip merakit instalasi hidroponik adalah membuat aliran nutrisi ke setiap tanaman dari bak penampungan. Nah, dari bak penampungan dengan bantuan pompa air, nutrisinya dialirkan ke akar tanaman melalui pipa-pipa. Kekurangannya itu hidroponik ya, paling investasi awal untuk pembuatan lahan itu mahal pasti. Karena kita perlu instalasi, perlu mengubah yang lokasi nggak ada apa-apanya, jadi menjadi ada rak-raknya seperti itu. Nah, ini pemirsa setelah dipindah ya dari bibit-bibit itu dipindah ke styrofoam sih, busa ya, foam. Itu ditunggu berapa lama berarti? Kurang itu lebih diletakkan di sini aja atau nanti dipindah, Mas? Ini di talang ini tuh selama kurang lebih 10 hari. Oh, 10 hari. Kurang lebih 10 hari. Oke, dan kita akan melihat seolah-olah ini sudah 10 hari. Kita akan melihat bagaimana sih setelah tanaman pokco ini berumur 10 hari. Tetap ya di pojok terampil bersama Mas Kus dari Green Farm. Spesifiknya itu hidroponik itu kualitasnya lebih bagus dan nanti hasil akhirnya ketika dipanen dan siap konsumsi ini daya simpannya lebih lama. Contohnya selada itu kalau ditanam di tanah itu kemarin saya head to head ya antara pertanian yang ada di tanah dan pertanian hidroponik itu daya simpannya berbeda. Kalau yang hidroponik itu mampu untuk 1 minggu tanpa freezer, tanpa pendingin ya, itu yang ditanam di konvensional atau di tanah itu paling 3 hari itu udah layu. Itu yang spesifik itu, dan tentunya harganya juga beda. Itu yang menjadi poin penting ya. Hidroponik ini lebih mungkin 2 kali lipat lebih mahal harga jualnya. Oke, dari peremajaan yang sebelah sana kita bergeser. Ini tanaman selada. Selada. Oke, ini selada yang sudah siap untuk dipindah. Betul. Terangin dong, Mas Kus. Untuk selada ini sendiri umurnya udah berapa di peremajaan ini sendiri ya? Ini jenis selada merah ya. Karena warnanya merah ya. Iya, warnanya merah. Nah, ini tuh jarang banget ditanam di sini, makanya kita tanam. Nah, ini tuh usianya sekitar 2 mingguan. Sekitar 2 minggu, 10 hari lebih ya? 10 hari lebih. Ini udah siap untuk dipindah ke rak pendewasaan atau rak pembesaran. Oke, ini kalau tadi kan kita ngelihat yang pembibitannya pocoy. Kebetulan pocoynya belum ada yang memang harus kita pindah ya. Tapi kebetulan juga di Green Farm ini sudah ada selada merah. Ini salah satu jenis selada yang susah banget untuk tumbuh di dataran rendah. Tapi sekali lagi menggunakan teknologi hidroponik, selada merah ini bisa tumbuh dan subur banget. Oke, setelah umurnya berapa tadi? 2 minggu. 2 minggu kita akan pindah ke bagian pendewasaan. Sistemnya lucu ya. Ini peremajaan, ini pendewasaan. Kita geser ya, Mas Kus. Oke, siap. Oke, berarti ini kalau kita lihat juga instalasi beda ya? Beda dari mungkin bisa jelasin dulu dia, kayaknya harus ada keran-kerannya gini, terus bentuknya juga harus tertutup dibanding yang peremajaan ya? Iya, jadi ini tuh modifikasi kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau konsep hidroponik itu kan intinya kan air itu ngalir ya. Mau tekniknya seperti apa terserah, pokoknya air itu mengalir ke tanaman-tanaman. Nah, kita modifikasi pakai keran seperti ini karena alirannya lebih gede gitu. Oh gitu, oh iya. Nah ini untuk sistem peremajaan, pendewasaan ya? Di bagian pendewasaan sendiri itu berarti
selada merah ini akan mengalami waktu berapa lama di sini? Akan tumbuh berapa lama? Ini Sampai kurang lebih akhirnya? 1 bulan. Jadi dari pindah ke sana, dari sana ya, misal 2 minggu. Mulai start di sini nanti sampai panen itu 1 bulan. Jadi kalau di total masa panennya dari awal biji sampai benar-benar siap panen itu sekitar 2 bulan. 2 bulanan 2 ya? bulanan. Oke, dan 2 bulan banyak banget nih yang bisa dipanen kan? Iya, betul. Oke, dan selain selada merah ini juga ada selada biasa yang kita Iya. temukan ya. Ini sistem pendewasaan. Nah, setelah sistem pendewasaan itu baru bisa dipanen atau bagaimana? Iya, baru bisa dipanen. Oke. Terus masalah kan kalau sudah dari pembibitan terus pindah ke sebelah sini, itu kan semuanya ketika tumbuh subur dengan apa ya kualitas yang bagus, itu kan nggak melulu cuman air aja ya Mas ya. Pasti betul. ada dong untuk maintain, untuk perawatan, terus pupuk dan bagaimana selanjutnya itu seperti apa Mas Kus? Kalau sistem hidroponik kita normal ya, biasa standar ya, ada pupuknya, terus perawatan harian paling kita ngecek air ya, misal airnya kok di penampungan itu berkurang, kita tambahin. Terus sembari nambahin air itu kita nambahin pupuknya juga. Jadi kalau perawatan harian itu ya nggak ada, pokoknya gampang lah. Terus ini kalau misalnya yang kayak beginian, nanti diituin juga nggak sih? Dipotong-potong gitu nggak sih? Paling pas Terus setiap panen. hari gitu. Oh pas panen Pas panen aja. aja. Kalau ini pasti akan tumbuh ini ya? Iya. Heeh. Kalau untuk pupuknya sendiri, karena ini organik, berarti harus bener-bener dong pakai pupuk alam ya? Sebenarnya Atau bagaimana? hidroponik ini bukan organik sih, nggak bisa dikatakan organik Oh, maksudnya. nggak bisa dikatakan organik juga. Nggak bisa dikatakan organik, karena kan ini modern ya. Jadi kita udah pakai pupuk yang siap dialiri ke tanaman. Jadi katakanlah kayak ibarat manusia itu kan kita makan makanan yang instan gitu. Jadi nggak perlu proses yang lama, langsung bisa dikonsumsi. Oke. Sama hidroponik juga sebenarnya pupuknya itu langsung bisa dikonsumsi sama tanaman. Kayak Prinsipnya gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau selama ini mungkin pemirsa mikirnya kalau sistem hidroponik itu adalah organik, itu dipatahkan tadi ya sama penjelasan Iya. dari Mas Kus. Yang jelas kalau sistemnya harus ada air yang mengalir, iya, ya kan? Cuman untuk pupuknya bisa pakai apa saja ya? Pupuknya ada sendiri untuk Ada sendiri? hidroponik. Oh khusus ada sendiri? Oke. Kalau untuk selada merah dan selada hijau gini Mas, kita geser ke sebelah sini ya. Kalau untuk selada merah dan selada hijau ada ini nggak sih? Ada perbedaan ketika proses tanamnya atau pertumbuhannya atau bagaimana? Paling di sisi percepatan tumbuh sih ya. Kalau selada merah itu lebih lama. Lebih lama ya? Lebih lama panennya daripada selada yang hijau. Oke, berarti otomatis ketika memakan waktu lebih lama harganya lebih mahal. Pasti. Pasti. Iya. Selada merah, selada hijau. Kalau selada hijau kita mau biasa lihat ya. Kalau selada merah ini sekali lagi memang tanaman yang biasanya tumbuhnya di dataran tinggi. Jadi untuk lama tumbuhnya itu apakah karena di dataran rendah atau di dataran tinggi pun seperti itu? Dari genetiknya emang sama. Maksudnya sama-sama di dataran rendah sama tinggi itu Iya, sama-sama. prosesnya memang lama ya. Jadi saya pikir tadi ketika Mas Kus bilang ini adalah tanaman yang biasa tumbuh di dataran tinggi dan prosesnya agak memakan waktu lama, saya pikir karena ini dataran rendah. Tapi ternyata mau di dataran rendah, di dataran tinggi, proses tumbuh kembang dari selada merah ini memang agak lama dibanding selada hijau. Makanya di pasaran kita jarang menemukan selada merah ya. Kalaupun ada, harganya beda dong, lebih mahal. Oke, sudah kita lihat nih prosesnya. Kalau panennya biasanya Kita Green Farm itu punya store, punya sentral untuk sayuran. Jadi kita panen langsung masuk ke, biasanya nggak masuk ke toko dulu, langsung ke konsumen. Oke deh, kita pengen lihat kayak apa sih store atau yang biasa ketika selesai dipanen itu kan banyak beberapa yang mereka bingung ya untuk pemasarannya ya. Tapi untuk Green Farm sendiri ternyata begitu dipanen langsung masuk store, bahkan langsung dicop Betul. atau sudah hak milik orang. Jadi kita mau lihat yuk store-nya Boleh, seperti apa, siap. Mas Kus, yuk ke dalam yuk. Awalnya Green Farm itu kebun hidroponik, cuman karena
kita kesusahan di market, akhirnya terciptalah ide untuk membuka semacam kios atau swalayan sayuran seperti itu. Terus Green Farm ini kan awalnya kita produksi ya. Produksi, seiring berjalannya waktu itu kita kesusahan di marketingnya. Teman-teman komunitas hidroponik Kalongan itu udah banyak yang praktek, udah banyak yang produksi, tapi belum nemu marketnya. Nah, berdirilah Green Farm ini, dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun baru 3 bulan itu kami udah mampu menyerap hasil produksi dari petani-petani hidroponik khususnya dan petani umum. Nah, selesai menanam selada dari usia pembibitan hingga pendewasaan dan udah berasa hitam terbakar matahari ini kulitku, sekarang kita beralih masuk ke dalam, tepatnya ke display toko Green Farm. Toko atau apa sih istilahnya? Yang jelas di dalam sini tuh banyak banget sayur aneka rupa dan buah-buahan yang emang dijual ya. Jadi Green Farm itu gini lah pemirsa, nggak cuma nanam doang, tapi juga udah menjadi salah satu produsen sayuran hidroponik dan sekaligus juga menjadi pemasok beberapa tempat-tempat di sekitaran Kota Pekalongan gitu deh. Ada kafe, ada restoran, bahkan pasar pun kadang ke situ. Nah, jadi sayuran yang dibudidayakan di Green Farm ini sebenarnya lumayan banyak. Tapi permintaan sayur yang paling most wanted alias yang paling banyak dicari adalah selada dan juga pocoy. Terus sayuran dan buah yang dijual di Green Farm sini apakah semua-muanya hasil nanam sendiri? Ternyata enggak dong. Jadi ada yang emang nanam sendiri, ada juga yang didapat dari para petani lokal yang emang pengen banget menjual hasil pertaniannya melalui Green Farm. Jadi semuanya ditampung sama teman-teman Green Farm ya, terus dijual di displaynya. Terus syaratnya gimana dong kalau kita pengen nitip hasil pertanian kita ke Green Farm gitu? Bisa nggak sih? Bisa. Syaratnya juga nggak susah. Asal yang paling penting kontinuitasnya itu jelas, alias selalu ready setiap waktu. Ini kalau selada kita balik lagi ke selada ya, karena kita ngomongin selada ya. Ini supaya hasilnya bisa sebagus ini, gimana caranya Mas? Biasanya yang paling rawan untuk hasil yang bagus itu di hasil semaiannya. Kalau semaiannya itu udah bagus, itu dari rak pembesaran itu udah pasti bagus. Oh, yang paling penting berarti persemaian ya, di permajaan yang tadi ya? Oh gitu, jadi itu tahap yang paling krusial banget, yang paling penting banget ketika kita akan mencoba belajar menanam dengan sistem hidroponik. Itu yang paling penting adalah di persemaian. Itu jangan sampai gagal. Karena kalau gagal akan mempengaruhi ke sistem yang lainnya, ke tahap selanjutnya. Betul. Jadi kalau dari persemaian terus ke permajaan, terus ke pendewasaan gitu, ketika persemaiannya udah bagus, ke permajaan, pendewasaan sudah jalan aja gitu ya? Lebih enak lah, lebih gampang. Kalau dari semai dan remajanya itu udah bagus, ke dewasa itu lebih enak. Oke, untuk rotate-nya berarti kalau misalnya panen yang sana terus itu tuh berapa lama? Kalau di Green Farm ini panennya baru 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Karena lahannya kan masih sedikit, ya, untuk tiap harinya kita cover dari teman-teman. Oke, terkait lahan, ada ideal nggak sih untuk lebar luas lahan hidroponik itu? Untuk rotate itu minimal ya kita punya 4 rak dewasa ya. Karena kan minggu pertama, minggu kedua, sampai ke 4, terus selama 1 bulan di rak dewasa itu kan harus ada, tiap minggunya harus ada yang dipanen. Itu minimal harus ada 4 rak lah untuk yang dewasa. Untuk aman ya? Rotate-nya biar aman ya? Iya, betul. Kalau ini masih agak ada pos ya? Iya, ada masih pos. susah. Iya, tapi masih baru juga. Green Farm bayangin sih baru 3 bulan loh, tapi hasilnya udah seperti ini. Oke, selain selada, kita melebar ke produk-produk pertanian lain lagi. Ada apa aja di Green Farm ini? Banyak. Ini ada kol ungu. Ini kol ungu ya. Ada kol ungu, ada bayam, kangkung, terus sawi putih, kentang, macam-macam lah. Jadi sampai ini ada contoh yang dari petani lokal. Labu apa nih? Labu madu. Kirain bengkoang. Tulisannya bengkoang, guys. Ini labu madu. Ini labu madu. Ini ditanam dari petani lokal. Jadi emang Green Farm juga visinya itu kita mensejahterakan petani lokal, Pekalongan lah ya. Nah, itu kita serap hasil buminya. Memang mereka tanamnya kita program, petani A tanam ini, petani B dan seterusnya. Jadi sesuai kebutuhan Green Farm kayak gitu. Oke, ini berarti ada yang nyetok labu madu ya. Ada petani lokal yang ada kriteria khusus nggak sih untuk petani-petani mungkin yang ingin coba nyetok hasil pertaniannya ke Green Farm itu, Mas Kus? Kalau kriteria harus sih bagaimana? Nggak terlalu ya. Yang penting
kontinuitasnya yang kita utamakan. Rotat tanamnya, panennya harus tiap minggu harus setor sekian, sekian seperti itu. Stoknya bebas, mau jenis pertaniannya apa itu bebas ya, buah-buahan, tanaman, yang penting bagus dong ya. Betul. Hasil kualitasnya bagus itu yang diutamain. Tapi juga yang paling penting harus diperhatikan adalah kontinuitasnya, sustainability-nya itu harus benar-benar dipikirin. Jangan terus nyetok hari ini, terus pas dibutuhin nggak ada stoknya. Ya sudah, enak banget. Ini biasanya dipakai buat apa sih? Ini untuk empasi ya, makanan pengganti ASI. Oh, buat empasi. Pendamping ASI. Pendamping ASI. Jadi kalau yang punya anak kecil, empasinya bisa pakai labu madu. Betul. Oke Mas Kus, terima kasih banyak. Kita udah mulai membuka. Salah, sini aja. Iya. Kita udah mulai membuka pikiran kita betapa petani sekarang itu ketika dipikirin oleh sekumpulan anak muda yang punya visi bagus, ini akhirnya bisa termaintain dengan bagus ya. Dan terima kasih juga udah ngajarin kita cara menanam pocoy, selada merah, selada hijau. Melalui sistem hidroponik. Makasih ya Mas Kus ya. Oke, siap. Oke pemirsa, ketemu lagi di Pojok Terampil dengan narasumber yang berbeda. Saya Ahmad Mas Kus. Bye-bye.